Jati Sumut untuk memberikan perlindungan hukum kepada kami pekerja ekonomi kreatif. Karena kalau seperti ini tidak akan ada lagi pekerja ekonomi kreatif yang berani bekerja sama dengan pemerintah. Saksi ahli yang merupakan auditor dari inspektorat menyatakan ada kesalahan, dan saya pertanyakan, jika sebuah LHP ada kesalahan di dalamnya, ada ketidakobjektivitasan di dalamnya, apa yang terjadi? Dia hanya bilang, kami akan melakukan revisi. Kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Karo ini menjadi contoh klasik betapa krusialnya ketelitian sebuah audit dalam proses peradilan. Ketika saksi ahli mengakui adanya potensi kekeliruan di tengah persidangan, integritas kasus tersebut tentu dipertaruhkan. Berita ini dikutip dari akun Facebook medantoday.com. Sabtu, 31 Januari tahun 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan mempertanyakan keabsahan audit kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan jaringan dan instalasi komunikasi informatika desa di Kabupaten Karo tahun anggaran 2020 sampai ke 2022. Pertanyaan itu mengemuka dalam sidang lanjutan yang digelar Jumat 30 Januari tahun 2026. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karo menghadirkan Auditor Inspektorat Kabupaten Karo, Ika Sartika Boru Sitepu, sebagai saksi ahli. Ika merupakan ketua tim audit yang menghitung kerugian negara dalam perkara tersebut. Di hadapan majelis hakim, Ika menyatakan audit dilakukan menggunakan metode real cost berdasarkan dokumen surat pertanggungjawaban SPJ, kwitansi, rencana anggaran biaya ROP, regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta peraturan bupati. Dari hasil audit itu, Inspektorat Karo menyimpulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp202.161.980. Namun, William Raja D. Halawa, penasihat hukum terdakwa Amsal Kristi Sitepu, mempersoalkan pencantuman item pengadaan website desa dalam laporan audit. Menurutnya, pekerjaan website tersebut dikerjakan oleh penyedia lain, CV Arif Perdana, dan telah diputus dalam perkara terpisah oleh Pengadilan Tipikor Medan. Saat diminta menjelaskan dampak kekeliruan tersebut, Ika mengakui perhitungan kerugian bersumber dari berita acara pemeriksaan BAP, penyidik Kejaksaan Negeri Karo, tanpa melakukan klarifikasi langsung kepada terdakwa. Pengakuan itu memicu pertanyaan lanjutan dari majelis hakim. Ketua Majelis Hakim Yusafri Hardi Girsang bahkan mempertanyakan posisi saksi di persidangan. Saudara ini sebenarnya saksi fakta atau ahli. Akibat kekeliruan audit, saudara orang lain sudah dipenjara, ujar Yusafri Hardi di ruang sidang. Meski demikian, Ika tetap menyatakan laporan audit yang dibuatnya sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menjelaskan penetapan Amsal sebagai tersangka secara pribadi didasarkan pada jabatannya sebagai Direktur CV Promiselan, meskipun kontrak kerja ditandatangani atas nama badan hukum. Ketika ditanya siapa pihak yang berwenang menentukan sah atau tidaknya laporan audit, Ika tidak memberikan jawaban tegas. Hakim Ketua kemudian menegaskan, majelis hakim tidak terikat pada pendapat ahli dalam menjatuhkan putusan. Usai persidangan, Amsal menyatakan keberatan atas proses audit yang keliru dan dinilainya tidak profesional dan tidak objektif. Segampang itu mereka mengatakan adanya kekeliruan dalam hasil audit dan akan melakukan revisi. Sementara saya sudah dipenjara dan mereka bilang tidak tahu, ungkap Amsal dengan penuh kekesalan. Amsal juga menegaskan bahwa nilai pekerjaan yang ditawarkannya sebesar Rp30 juta tidak mengandung unsur markup dan melakukan dengan prosedur mekanisme yang benar. Ini pekerjaan jasa pembuatan video profil desa. Dan hari ini, teman-teman, saya didakwa melakukan markup anggaran. Siapa saya bisa melakukan markup anggaran? Siapa saya? Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Saya tidak memiliki kewenangan sedikit pun terkait anggaran di desa. Siapa saya? Dan untuk itu, hari ini saya sangat meminta kepada Pak Presiden Prabowo dan khususnya untuk Bapak St. Burhanuddin, Jaksa Agung, dan Kejati Sumut untuk memberikan perlindungan hukum kepada kami pekerja ekonomi kreatif. Karena kalau seperti ini tidak akan ada lagi pekerja ekonomi kreatif yang berani bekerja sama dengan pemerintah.
saksi ahli yang merupakan auditor dari inspektorat menyatakan ada kesalahan, dan saya pertanyakan, jika sebuah LHP ada kesalahan di dalamnya, ada ketidakobjektivitasan di dalamnya, apa yang terjadi? Dia hanya bilang, kami akan melakukan revisi. Dan saya bertanya tadi, kalau LHP itu menyebabkan seseorang bisa dipenjara sebelum direvisi, apa tanggung jawabnya? Dan dia bilang tidak tahu. Segampang itu orang memasukkan kita ke dalam penjara, mereka bilang tidak tahu dan kami akan revisi, sementara saya sudah di dalam penjara. Dan tolong teman-teman, ini terakhir, catat ini, saya mau bilang Tuhan itu baik, walaupun dalam proses yang tidak baik ini, Tuhan itu baik. Bahkan di dalam penjara pun, penjara hanya akan mengurung saya secara badan, tapi tidak dengan keidealisan dan pikiran-pikiran saya. Dan di penjara, semua orang berlaku baik kepada saya. Rutan Tanjung Pusta, kelas 1 Medan, pegawainya itu menjadi keluarga buat saya hari ini. Semuanya baik-baik, itu juga karena kebaikan Tuhan. Dan karena Tuhan itu tahu jalan hidupku, karena jika ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan itu baik, aku mau nyatakan Tuhan itu baik. Bayangkan, Anda sudah mendekam di balik jeruji besi. Namun di tengah persidangan, auditor yang menghitung kerugian negara justru berkata, "Maaf, data kami keliru dan akan kami revisi." Inilah drama yang terjadi di Pengadilan Tipikor Medan dalam kasus dugaan korupsi video profil. Desa di Kabupaten Karo, hakim bahkan sampai geram. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita bedah kasusnya. Kasus ini menyeret Amsal Kristi Sitepu, pimpinan CV Promiselan. Dakwaannya, dugaan korupsi pengelolaan jaringan komunikasi desa tahun 2020 sampai 2022, awalnya semuanya terlihat seperti kasus korupsi biasa. Tapi, saat sidang memasuki agenda keterangan saksi ahli dari Inspektorat Karo pada 30 Januari tahun 2026 kemarin, suasana mendadak panas. Saksi ahli Ika Sartika Boru, Sitep, dicecar oleh penasihat hukum dan majelis hakim. Ada 3 fakta mengejutkan yang terungkap. Pertama, audit kerugian negara ternyata hanya bersumber dari BAP Jaksa. Artinya, auditor diduga tidak melakukan klarifikasi langsung kepada terdakwa. Apakah ini audit independen atau sekadar copy-paste? Kedua, ada item pengadaan website yang dimasukkan ke dalam kerugian negara. Padahal, item itu dikerjakan pihak lain dan sudah ada putusan hukumnya. Ini namanya penghitungan ganda. Ketiga, Hakim Ketua Yusafri Hardi Girsang sampai melontarkan kalimat menohok. Saudara ini saksi fakta atau ahli. Akibat kekeliruan audit saudara, orang lain sudah dipenjara. Di luar ruang sidang, Amsal Kristi Sitepu tak bisa menyembunyikan kekesalannya. Ia merasa dikriminalisasi oleh prosedur audit yang tidak profesional. Dengan nilai proyek hanya sekitar 30 juta rupiah per desa, ia menegaskan tidak ada markup dan semua prosedur sudah sesuai mekanisme. Segampang itu mereka bilang mau revisi, sementara saya sudah dipenjara, ungkapnya dengan nada getir. Secara hukum, kerugian negara itu harus nyata dan pasti actual loss. Bukan perkiraan yang bisa berubah di tengah jalan. Jika hasil audit ini cacat prosedur, apakah kasus ini layak dilanjutkan? Ataukah ini menjadi bukti lemahnya akurasi dalam penegakan hukum tipikor kita? Bagaimana menurut kalian? Apakah auditor harus bertanggung jawab jika hasil hitungannya salah dan merugikan nasib seseorang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk kawal terus kasus ini. Dia hanya bilang, kami akan melakukan revisi. Dan saya bertanya tadi, kalau LHP itu menyebabkan seseorang bisa dipenjara sebelum direvisi, apa tanggung jawabnya? Dan dia bilang tidak tahu. Segampang itu orang memasukkan kita ke dalam penjara, mereka bilang tidak tahu dan kami akan revisi, sementara saya sudah di dalam penjara. Dan tolong teman-teman, ini terakhir, catat ini, saya mau bilang Tuhan itu baik. Walaupun dalam proses yang tidak baik ini, Tuhan itu baik. Bahkan di dalam penjara pun, penjara hanya akan mengurung saya secara badan, tapi tidak dengan keidealisan dan pikiran-pikiran saya. Dan di penjara, semua orang berlaku baik kepada saya. Rutan Tanjung Pusta, kelas 1 Medan, pegawainya itu menjadi keluarga buat saya hari ini. Semuanya baik-baik, itu juga karena kebaikan Tuhan. Dan karena Tuhan itu tahu jalan hidupku, karena jika ia menguji aku akan timbul seperti